Tepat sekitar bulan Juli, telah dimulainya tahun ajaran baru untuk beberapa kampus yang berada di Jawa Tengah. Beberapa kampus di daerah tersebut biasanya menyediakan asrama untuk mahasiswanya yang berasal dari luar kota. Ya tentu, dengan biaya yang lebih murah dibandingkan tempat kos pada umumnya. Ajeng Indayanti adalah mahasiswi baru yang berasal dari Jakarta. Ia hendak menempati salah satu asrama di sebuah kampus. Sebelum tiba di asrama, Ajeng sudah mengenal beberapa teman kampusnya yang juga hendak menempati asrama tersebut. Singkat cerita, mereka sudah tiba dan menginjakkan kakinya di area asrama tersebut. Tawa mereka begitu riang, penuh sukacita menyambut kehidupan baru dengan teman-teman yang baru mereka temui juga. Kegembiraan makin bertambah ketika mereka bercengkerama dengan siswi lainnya dari beragam daerah. Saling menyapa, kemudian berkenalan. Mereka tak menghiraukan penat yang menyelimuti tubuh mereka, akibat perjalanan jauh mereka dari kota asalnya masing-masing. Beberapa waktu kemudian, selepas merapihkan beberapa barang dan membersihkan kamar masing-masing, mereka mulai lelah. Keringat pun mulai mengaliri kening mereka, dan pelipis yang tak lagi bersih itu, sudah mulai penuh debu. Ada keinginan tak tertahankan, untuk meluruskan kaki-kaki panjang mereka di ranjang berkasur empuk. Waktu beranjak begitu cepat, hingga tak terasa sudah berada di ujung senja. Setelah selesai merapihkan barang, dan membersihkan badan, mereka segera bergegas menuju kamar masing-masing untuk mengistirahatkan tubuh mereka. Tibalah mereka di depan kamar asrama, mereka memandangi bangunan tua berwarna merah pucat itu. Sebuah bangunan dengan arsitektur klasik dan berjendela kayu jati. Pintu kayu berdiri kokoh menanti penghuni asrama untuk masuk. Tepat di depan pintu masuk kamar itu tiba-tiba berdiri bulu roma para siswi. Entahlah, ada aura berbeda yang sangat tidak nyaman mereka rasakan. Kulit tangan mendadak dingin, meremang, dan merinding tanpa sebab. Ajeng mulai memperhatikan isi kamar yang ia tempati satu demi satu. Tak ada yang aneh dengan kamar yang akan ia tempati. Tetapi, entah kenapa kulit tangannya terasa dingin dan kaku. Rasa lelah dan kantuk yang sejak tadi tak mau diajak berkompromi, pun tiba-tiba lenyap begitu saja. Lalu ia melihat jam dinding yang tepat berada di hadapannya. Saat itu tepat pukul 6 sore. Saat Ajeng mulai duduk dan bersiap mengistirahatkan tubuhnya. Tiba-tiba saja, ia dikejutkan dengan suara jeritan seorang perempuan dari sebuah kamar. Ajeng pun sontak kaget dan segera berlari ke sumber suara tersebut. Ternyata, jeritan itu berasal dari kamar Kiki yang tepat berada sebelah kamar Ajeng. Langkah kaki Ajeng langsung terhenti seketika. Ajeng melihat tubuh Kiki sedang mengejang dan meronta, namun Kiki tetap tak mampu bergerak dengan posisi kedua tangan seolah sedang diikat kuat-kuat dengan sesuatu. Matanya mendelik merah dengan suara gemuruh, antara jeritan dan erangan. Seluruh siswi penghuni asrama, yang awalnya mengerumuni Kiki, lalu sontak segera mundur ke belakang. Tak ada satupun yang berani mendekat, bahkan satu persatu lari dengan perasaan cemas dan takut. Salah satu siswi berteriak kepada Ajeng, meminta Ajeng segera melapor kepada ibu asrama. Ajeng saat itu sedang berdiri mematung karena masih syok dengan kejadian tersebut. Wajah Ajeng pucat pasi, tubuhnya gemetaran, dan jantungnya berdetak dengan cepat tak beraturan. Ajeng pun segera berlari mencari ibu asrama dengan napas memburu. Namun, ketika Ajeng kembali ke kamar Kiki bersama ibu asrama, Kiki sudah normal kembali. Tak ada jeritan ataupun erangan. Yang terlihat hanyalah tangisan Kiki sambil meracau dan meringkuk ketakutan, sambil menutupi wajahnya yang putih pucat. Saat itu Kiki menangis ketakutan sambil berkata, kalau tadi dia seperti merasa ada yang mengikat dirinya. Ada sosok wanita berambut panjang, dengan wajahnya yang pucat dan giginya yang bertaring. Kiki terus meracau ketakutan dan meminta untuk pulang.
Namun, permintaan Kiki itu urung diteruskan ketika teman-temannya mengingatkan tujuan mereka ke asrama dan mengharuskan belajar di sini. Kiki pun akhirnya terdiam, namun isak tangisnya tak juga berhenti. Menjelang Isya, Ica yang merupakan siswa paling berani di antara mereka tengah mencuci piring. Namun tiba-tiba, ia mendengar suara orang yang menggedor-gedor meja dari bawah wastafel. Suara itu seperti seseorang mengetuk-ngetuk dengan palu. Suara itu terus berulang-ulang hingga Ica kaget dan ketakutan. Ica sontak menjerit-jerit meminta tolong. Dan pada saat yang bersamaan, Ica merasa ada yang menyeretnya dari belakang. Seluruh siswi pun akhirnya berdatangan. Di saat itu, para siswi dengan jelas melihat Ica seperti diseret-seret oleh wanita berambut panjang dan bergaun putih, lalu Ica diikat pada tiang yang berada di dapur. Ica pun terus meronta-ronta sambil berteriak meminta tolong. Dan, tepat di atas tiang penyangga, ada dua wanita pucat berambut panjang sedang duduk dengan kaki terjuntai ke bawah, dan mengayun-ayunkan kakinya sambil tertawa cekikikan. Semua mata para siswa pun terbelalak tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Salah seorang siswi berteriak, "Kuntilanak!" Dan siswi yang lainnya hanya bisa tertegun diam melihat hal tersebut. Tak ada satupun yang berani mendekat. Mereka berlarian keluar mencari pertolongan. Mereka seolah-olah membiarkan Ica berteriak-teriak sendirian dengan suara tangis memilukan. Sementara, sang kuntilanak hanya tertawa cekikikan sambil mengikat Ica kencang-kencang. Begitu juga dengan dua kuntilanak lainnya yang menonton dari atas sambil mengoyang-goyangkan kakinya dan tertawa. Tangis Ica seolah-olah tak dihiraukan. Bahkan, lengkingan tawa dari kuntilanak-kuntilanak itu semakin kencang. Ica pun berontak dengan sekuat tenaga. Ica terus meronta-ronta, dia berusaha menendang kuntilanak tersebut dengan kaki kecilnya. Namun, jelas tidak mengenainya sedikit pun. Bahkan, ikatan tangan Ica semakin terasa kuat dan menyakitkan. Ica terus menjerit, sementara kuntilanak itu malah tertawa riang. Dua kuntilanak lainnya menonton sambil tertawa-tawa. Beberapa menit kemudian, ibu asrama datang sambil membawa seorang ustadz. Dia dikenal sebagai orang pintar yang bisa mengusir hantu. Namun, saat sang ustadz datang, Ica terlihat sedang terduduk lemas di lantai. Rupanya, ketiga kuntilanak tersebut telah melepaskan ikatannya pada Ica. Di sana, Ica terlihat sedang menangis ketakutan sambil mendekap kedua kakinya dan menelungkupi mukanya. Ica kemudian dipapah oleh ibu asrama. Ica dibawa kembali ke kamarnya oleh ibu asrama. Setelah sang ustadz membacakan doa-doa dan ayat kursi, para siswi disarankan untuk menerangi seluruh ruangan pada malam hari dengan lampu neon yang bersinar putih terang. Bukan dengan lampu bohlam yang sinarnya kuning dan redup. Kata sang ustadz, setan sangat menyukai lampu yang bersinar redup dan tidak begitu terang. Keesokan harinya, suasana asrama menjadi lebih tenang tanpa gangguan. Namun, 3 hari setelah kejadian yang dialami oleh Ica, asrama kembali dikejutkan, kali ini dari suara Dea, yang saat itu sedang menerima telepon. Beberapa kali dia menjerit-jerit. Namun, dia tak juga melepaskan genggaman tangannya dari gagang telepon tersebut. Setelah setengah jam kemudian, dia baru bisa melepaskan gagang teleponnya sambil menangis histeris. Kemudian, dia bercerita bahwa ada yang meneleponnya menggunakan private number. Suara yang dia dengar sangat aneh dan menakutkan. Ada suara dentuman, lengkingan, teriakan, cekikikan, dan gemuruh, hingga membuat dia menjerit-jerit ketakutan. Pada hari berikutnya, banyak siswi penghuni asrama yang menjerit-jerit juga. Mereka melihat banyak kuntilanak berseliweran di dalam asrama. Ditambah lagi, ada suara ketukan palu yang membuat telinga sakit. Hampir di seluruh penjuru ruangan asrama suara itu terdengar.
mulai dari kamar tidur, dapur, hingga teras. Dan, suara itu lebih sering terdengar dari kamar mandi. Hal itulah yang membuat para siswi ketakutan dan tidak mau tidur di dalam asrama. Mereka berinisiatif beramai-ramai tidur di ruang tamu. Namun tak beberapa lama kemudian, suara ketukan menjalar pula hingga ke ruang tamu, sehingga para siswi semakin ketakutan dan tak bisa tidur nyenyak. Melihat para siswi yang enggan kembali ke kamar tidurnya masing-masing, akhirnya pihak asrama kembali mengundang ustadz untuk mengusir setan-setan pengganggu itu. Setelah memberi doa-doa dan menelusuri seluruh kompleks asrama, sang ustadz memberikan saran agar mereka memperbanyak membaca ayat kursi. Pak Ustadz bilang, kalau makhluk-makhluk halus penghuni asrama tersebut berasal dari pohon mangga tua, yang berada persis di depan SD samping gedung asrama. Makhluk itu memang suka iseng dengan mengganggu para siswi baru yang menghuni asrama. Akhirnya, semua siswi mengamalkan perintah yang diberikan sang ustadz, dengan membaca ayat kursi setiap hari. Alhasil, suasana asrama kini mulai kondusif. Tak lagi terdengar jeritan-jeritan para siswi. Namun begitu, masih ada saja siswi yang merasa terganggu dengan beberapa suara. Seperti suara-suara ketukan palu yang dihantamkan di meja, tembok, atap, bahkan lantai. Sebagian siswi juga masih merasakan hadirnya seseorang di sekitar asrama yang tak terlihat wujudnya. Salah satu yang merasakan hal itu adalah Reva. Siang itu, sekitar jam 12 siang, Reva memasuki asrama sehabis kuliah. Aura menyeramkan di ruang tamu terasa sekali hingga bulu kuduknya terasa meremang. Reva merasa ada sosok yang mengikuti di belakangnya, namun ketika dia mencoba menoleh, Reva tak melihat seorang pun berada di sana. Di saat Reva masuk ke kamar, tiba-tiba hawa dingin menerpa tubuhnya, padahal suasana siang itu begitu panas. Reva merasa ada yang mengawasi dirinya, namun Reva tak melihat ada siapapun di sana. Untuk mengurangi rasa takut, ia menyalakan musik dari ponselnya dengan sangat kencang. Ternyata, hampir seluruh siswi yang berada di asrama merasakan hal yang sama. Akhirnya, mereka sepakat untuk selalu bersama-sama, meskipun mereka harus mandi berdua. Mereka juga sering menyalakan musik dengan keras, agar suara ketukan palu yang hampir terdengar setiap hari tak masuk ke telinga-telinga mereka. Suara itu terus terdengar setiap harinya. Lama-kelamaan, akhirnya mereka menjadi terbiasa dengan suara-suara tersebut. Mereka pun semakin tak menghiraukan sama sekali suara-suara tersebut, karena mereka sedang mendapatkan banyak tugas kuliah. Belakangan ini, mereka mulai mendengar kabar, bahwa tahun lalu pernah ada siswi yang meninggal di dalam asrama karena terkena serangan jantung. Menjelang tengah malam, mereka yang sedang asik menonton televisi. Tanpa disadari di belakang mereka, ada yang ikut tertawa bersama mereka. Tawanya berbeda dan aneh. Sangat nyaring dan panjang tiada henti. Mereka pun serempak menengok ke belakang. Mata mereka terbelalak melihat ketiga kuntilanak tersebut berada di belakang mereka persis, sambil tertawa keras. Singkat cerita, Ajeng yang semakin tak tahan dengan keadaan asrama, memilih untuk pindah ke tempat kos. Ajeng lebih memilih mengeluarkan uang lebih, daripada harus merasa terganggu dan ketakutan setiap hari. Begitulah kisah sebuah asrama yang angker. Asrama tua yang jarang mendapatkan renovasi dari pihak pengelola kampus.